Sekarang syarat muadzinnya sekarang. Ya. Kalau tadi syarat azannya, sekarang syarat muadzinnya. Qala rahimahullah wa syartul muadzini, syarat muadzin nomor 1 adalah al-islamu. Yang azan itu ya orang Islam. Orang Islam yang azan. Oke. Yang kedua wat tamyizu. Tidak harus balik ya. Tidak harus balik tapi sudah sampai ke umur namanya umur tamyiz. Umur tamyiz. Umur bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Udah bisa membedakan itu. Dan ini tidak harus balik. Tidak harus balik. Udah ngerti lah, udah ngerti. Yang ketiga muadzin itu wadzukuratu, laki-laki. Syarat muadzin yang ketiga adalah muadzin itu laki-laki. Oke, jelas ya. Nah, sekarang masuk lebih detail lagi. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Ya, yukrahu dimakruhkan at-tamtitu. Ya, membikin lagunya terlalu panjang. Lagu azannya terlalu panjang. Ya, yukrahu tamtit. Makruh, bukan haram sih ya. Makruh. Tamtit itu lagunya dibikin panjang gitu ya. Sehingga kalimatnya menjadi tidak jelas tuh kalimat apa itu ya. Saking panjangnya. Jadi dengarnya, oh hanya gitu aja ya kan. Nah, itu namanya tamtit. Makruh tamtit. Ya. Makruh juga adalah wal kalamu fihi. Jadi azan tapi ngomong-ngomong. Misalnya, Allahu Akbar. Ngomong-ngomong ya. Nah, itu makruh. Oke. Makruh bagi muadzin ya, makruh bagi muadzin. Oke, makruh juga bagi yang dengar. Makruh juga bagi yang dengar saat azan dikumandangkan, makruh kita ngomong sendiri, harus mendengarkan. Disunatkan mendengarkan. Wal kalamu fihi. Kemudian makruh lagi adalah watarku ijabatihi. Makruh juga bagi pendengar azan, tidak menjawab suara muadzin. Makruh juga bagi yang mendengar azan tidak menjawab suara atau tidak menirukan suaranya atau kalimatnya. Tidak menirukan kalimatnya. Makruh juga. Oke. Wa an yu'adzina qa'idan. Makruh juga azan sambil duduk. Makruh juga azan sambil duduk atau dalam keadaan duduk. Makruh azan dalam keadaan duduk. Au raqiban, makruh juga azan sambil naik kendaraan. Ya, kalau dulu sambil naik kuda azan, sambil naik keledai azan atau naik bigol azan, ya. Ini kendaraan zaman dulu. Sekarang pun ya. Oke. Illal musafiro, kecuali jika yang azan sambil naik itu adalah seorang musafir ar-raqibah yang naik kendaraan. Ya, kecuali yang azan sambil naik itu memang status musafir. Oke. Terus wa fasikon, makruh juga azan yang dikumandangkan, makruh juga azan, tidak haram sih, makruh ya. Makruh juga azan yang dikumandangkan oleh orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu ahli maksiat, bukan pelaku maksiat ya. Ya, sudah ahli di melaku maksiatnya kan. Fasik. Wasobian, makruh juga azan dikumandangkan oleh anak kecil. Sobi, anak kecil, bocah ya. Bocah yang belum mumayyiz, Kalau mumayyiz tadi kan boleh ya. Ini yang belum mumayyiz. Kenapa kalau belum mumayyiz, sobi yang belum mumayyiz ya? Karena bagi dia apa saja mainan, nanti azan dibikin mainan oleh dia. Dibikin main-main nanti oleh dia. Makruh. Bukan nggak boleh, bukan haram maksud saya. Bukan haram tapi makruh. Makruh itu berarti kan sebaiknya dihindari. Lalu makruh juga azan dikumandangkan orang dalam keadaan junub. Makruh juga azan dikumandangkan oleh seseorang dalam keadaan junub. Mungkin ada bertanya, lu orang junub kan nggak boleh di masjid. Nah, siapa tahu azannya dari luar masjid, ya kan? Azannya ada di luar masjid, siapa tahu, ya kan? Mungkin aja. Jadi misalnya azannya di menara umpamanya. Dan menara itu tidak didefinisikan sebagai masjid. Ya,
Tapi dari junub, nah itu makruh. Oke. Makruh juga azan dikumandangkan oleh orang dalam keadaan tidak suci, tidak toharoh, atau batal wudunya. Makruh juga azan dikumandangkan oleh orang yang tidak dalam keadaan toharoh, muhdis, tidak dalam keadaan toharoh. Itu makruh. Illa kecuali idza ahdasa fi asna'il azan. Kecuali jika batal wudunya itu terjadi di tengah-tengah azan. Di tengah-tengah azan. Tengah-tengah azan, ya udah nggak bisa ditahan lagi kentut umpamanya. Ya, kalau seperti itu gimana? Fayutimmuhu. Maka ia rampungkan azannya itu. Waduh. Jadi jangan dihentikan azannya, nanti malah tidak memenuhi syarat yang al-muwalat tadi, sambung menyambung, susul menyusul tadi. Ya. Oke. Makruh juga azan ya, yang at-tawajjuhu li ghairil qiblati. Makruh juga azan dalam posisi tidak menghadap kiblat. Makruh juga azan dalam posisi tidak menghadap kiblat. Ini yang grup makro-makro di sini nih. Grup makro-makro dan pengecualiannya di sini. Oke. Berikutnya enggak perlu disyarah banyak-banyak nih, dibaca saja ya. Wa yusannu, dan disunatkan tartiluhu, melantunkan azan secara tartil. Disunatkan melantunkan azan secara tartil. Tartil itu apa tartil? Ya mengikuti kaidah ilmu tajwid. Gampangnya begitulah, gampangnya ya. Jadi disunatkan mengumandangkan azan, bacaan kalimatnya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dari sisi makharijul huruf ya, sifat-sifat huruf ya, panjang pendek. Kalau ada gunnah ya gunnah gitu. Oke. Disunatkan lagi adalah wat-tarji'u fihi. Disunatkan dalam azan itu at-tarji'. At-tarji', apa itu at-tarji'? Nah ini, kalau dalam mazhab Hanafi, tarji' ini keharusan. Bukan sunat ya, tapi keharusan. Dalam mazhab Syafi'i, tarji' itu sunat. Apa itu tarji'? Jadi begini. Jadi begitu muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Nah, apa yang dimaksud dengan tarji'? Jadi sebelum melantangkan atau menyuarakan secara lantang kalimat asyhadu alla ilaha illallah, nah, terlebih dahulu dia membaca asyhadu illallah secara pelan-pelan pada dirinya sendiri. Jadi kan azan Allahu Akbar lantang. Allahu Akbar lantang. Lalu pelan-pelan untuk dirinya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Nah, baru dilantangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu. Nah, tarji' itu mengulangi. Tarji' itu apa? Mengulangi. Yang dimaksud mengulangi di sini hanya berlaku untuk 2 kalimat syahadat. Oke, itu tarji' ya. Berarti dalam mazhab Hanafi, asyhadu illallah itu bukan 2 kali, 4 kali. Yang 2 kali pelan-pelan, 2 kali disuarakan lantang. Begitu juga asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu 4 kali ya. Yang 2 kali suara pelan, yang 2 kali lagi suaranya lantang. Oke, berikutnya wat-taswibu. Wat-taswibu fis subhi adaan wa qadaan. At-taswibu yaitu melantunkan atau melantangkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah itu. As-salatu khairum minan naum itu istilahnya adalah at-taswib. Apa? At-taswib. Nah, ini berlaku untuk azan subuh, baik azan subuh yang sifatnya adaan dilakukan pada waktunya ataupun
yang kebablasan tidur waktunya habis sehingga subuhnya qadhaan, nah itu juga tetap ada as-shalatu khairun minan naum. Oke, as-shalatu khairun minan naum. Berikutnya disunatkan lagi apa? Walil tifatu biroksihi wahdahu. Walil tifatu dan menoleh biroksihi dengan kepalanya, wahdahu saja. Menoleh dengan kepalanya saja. Jadi bukan badannya yang noleh, bukan badannya yang berputar. Yang menoleh cuma kepala saja, Yaminahu ke arah kanannya muazzin. Yaminahu ke arah kanannya muazzin fi hayya 'alas shalah. Pada saat melantangkan hayya 'alas shalah. Pada saat melantangkan hayya 'alas shalah. Jadi noleh ke kanan. Bukan badannya di bawah muter, bukan, kepalanya saja. Oke. Wa yasarahu dan menoleh ke kiri, ya. Saat melantangkan hayya 'alal falah. Oke, itu sunat. Sunat lagi adalah disunatkan juga wawat'u isba'aihi, meletakkan dua jarinya. Meletakkan dua jari bukan 10 jari, 2 jari diletakkan fi simakhoi udhunaihi, pada ini apa namanya ini, pada itulah bagian telinga yang dipakai untuk nutup lubangnya, itu apa namanya? Nah, gampang langsung saja. Pada dua lubang telinga, ya, jarinya digunakan untuk menutup dua lubang telinga. Simakhoi udhunayhi fil adhani, saat adhan dunal iqamati, tidak saat qomat. Jadi meletakkan jari itu pas adhan aja, kalau iqamat enggak usah. Oke, ini disunatkan. Lanjut ya. Wa kaunul muadzini, disunatkan juga status orang yang azan adalah sikotan, orang yang bisa dipercaya. Yang azan adalah orang yang bisa dipercaya. Disunatkan juga yang azan itu mutatawwi'an, sukarela. Yang azan itu sukarela, disunatkan. Maksudnya bukan yang digaji, bukan yang dibayar. Meskipun boleh ya. Terus sunat juga yang azan itu adalah wasoyitan, suaranya bagus dan lantang. Soyitan. Disunatkan yang azan suaranya bagus dan lantang. Soyitan. Oke. Wa asana sauti, dan bersuara bagus. Nah, karena sudah ada kata-kata hasanah sauti, berarti soyitan maknanya cukup lantang saja. Lantang, terus hasanah saut, suaranya bagus. Terus disunatkan juga wa ala murtafiin, mengumandangkan atau melantangkan azan dari posisi yang tinggi. Dari posisi atau dari tempat yang tinggi, menara umpamanya, ya. Nah, sekarang yang di menara bukan orangnya, yang di menara adalah speakernya ya. Murtafiin. Kemudian disunatkan juga wa bikurbil masjidi. Azan, posisi muadzin berada di tempat dekat masjid. Ya, lazimnya kalau di kita di dalam masjid. Tapi misalnya tidak di masjid, ya di dekat masjid. Jangan terlalu jauh dari masjid, ya. Oke. Kemudian wa jam'u kulli takbirataini binafasin. Menyatukan dua kalimat takbir dalam satu tarikan napas. Ini sunat. Menyatukan dua kalimat takbir dalam satu tarikan napas. Allahu Akbar,
itu takbir kan? Nah, itu kan 2 kali. Tapi 1 kali tarikan napas. Oke. Nah, ini baru ini ya. Kata Syekh Bafadol, wa yaftahur ra'a, dan mengharokati fathah huruf ra, dan mengharokati fathah huruf ra fil ula, pada takbir yang pertama. Pada takbir yang pertama, fi qaulihi, pada kalimat muadzin yang berbunyi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini ra pertama yang Allahu Akbar itu harokatnya fathah. Jadi Allahu Akbar Allah, Allahu Akbar Allah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Nah, ra-nya berarokat fathah. Tidak wajib. Tapi apa? Tidak wajib, tapi sunat. Oke ya. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Terus wa yusakkinu fisaniyah, dan menandai sukun pada ra kedua. Menandai sukun pada ra kedua. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ra-nya mati yang kedua. Oke ya. Masya Allah ya. Ini Syekh Bafadol detail sekali ini ya. Tapi memang nikmatnya fikih itu ya detail-detail begini ini ya. Ini nikmat dan indahnya. Lanjut. Wa qauluhu, disunatkan juga muadzin untuk melantangkan, melantangkan kalimat ala sallu firrihali. Ala sallu firrihali. Ingatlah. Silakan kalian sholat di tempat masing-masing. Gitu ya. Jadi bukan hayya ala sholat. Tapi apa? Bukan hayya ala sholat, tapi diganti ala sallu firrihali atau fi buyutikum ya. Di rumah masing-masing. Kapan itu disunatkan azannya berubah begitu? Fil lailati, di malam hari, al mumtirati, yang hujan. Malam hari yang hujan. Udah malam hujan, ya kan? Jadi zaman dulu kan nggak ada payung, ya kan? Nggak ada jas hujan, ya? Apalagi kalau momentumnya berbarengan dengan musim dingin, ya. Maka satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kepada muazin beliau, ya kalau lagi malam-malam hujan, agar hayya ala sholahnya diganti dengan ala sallu firrihal. Ala sallu firrihal atau fi buyutikum. Oke. Au zatir rihi, atau malam hujan singgah, tapi anginnya kenceng. Apalagi musim dingin. Waduh. Kalau lagi musim dingin terus angin kenceng tuh, wah, itu berbahaya itu bagi fisik itu. Kita bisa keluar darah melalui hidung, melalui telinga, ya kan? Nah, Rasulullah kasih sayangnya kepada umatnya luar biasa. Maka dalam situasi seperti itu, beliau perintahkan muadzin beliau untuk mengatakan ala sallu firrihal atau fi buyutikum. Ya. Awidh zulmati, atau saat malam terlalu gelap. Nah, diucapkannya kapan? Diucapkannya bisa ba'dal adzan, setelah adzan selesai. Bisa juga awil hayalataini. Bisa juga sebagai pengganti hayya ala sholah, hayya ala falah. Sebagai pengganti hayya ala sholah, hayya ala falah. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan contohnya pada saat puncak pandemi kemarin, ya. Saat puncak pandemi kemarin, ya, itu kan beredar video bagaimana muadzin mengumandangkan azan tetapi tidak hayya ala sholah. Nah, tapi sallu fi buyutikum. Nah, dalam video itu
si muadzinnya sendiri melantunkan kalimat itu juga dalam keadaan sambil menangis. Ya, sambil menangis. Oke, nah itu tidak disebut di kitab ini ya. Pandemi kan nggak disebut di sini. Lailah mumtirah nggak disebut, ya kan? Atau zatirre nggak disebut, atau zulma nggak disebut, ya. Nah, tapi karena jadi kenapa lailah mumtirah, zatirre dan zulma itu disuruh sallu fi rihalikum atau fi buyutikum? Karena sebagai satu bentuk kasih sayang. Kasih sayang Rasulullah, kasih sayang Islam kepada kaum umatnya agar tidak menjadi korban dari hujan, korban dari angin yang dingin, atau korban kegelapan malam. Nah, kalau korban takut menjadi korban hujan, nah kemarin kan apalagi yang dikhawatirkan itu adalah takut menjadi korban pandemi. Maka alasan pandemi lebih kuat kemarin ya. Ini terlepas dari perdebatan dan diskusi ya. Terlepas dari perdebatan dan diskusi tentang masalah pandeminya itu, tapi ya dengan asumsi pandemi itu menimbulkan efek kematian, tentu lebih dahsyat dibandingkan sekedar hujan atau sekedar angin yang berhembus sangat dingin atau sekedar gelap. Makanya para ulama secara fikih waktu terjadi pandemi gampang saja fatwanya mereka. Ya sudah, muadzinnya disuruh mengatakan ala sallu fi rihalikum atau fi buyutikum. Fi buyutikum. Oke. Lalu disunatkan juga ya, adalah wal adzanu dan adzan lisubhi untuk waktu subuh. Adzan untuk waktu subuh marrotaini 2 kali. Adzan untuk waktu subuh 2 kali. Nah, tadi kan ada subuh boleh adzan sebelum masuk waktu. Nah, nanti pas masuk waktu ada adzan lagi. Oke. Terus wa yuthawibu fihima. Nah, ini nih. Biasanya kalau adzan pertama nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Tapi kalau di sini dikatakan wa yuthawibu fihima. Dan pada kedua adzan subuh itu, pada kedua-dua adzan subuh itu, pada dua-duanya dilantunkan kalimat as-sholatu khairun minan naum. Pada duanya disuruh sunatkan melantunkan kalimat as-sholatu khairun minan naum. Terus sunat lagi adalah watarku raddis salami alaihi, tidak menjawab salam ya. Orang yang lagi azan terus dikasih ucapan salam, enggak usah dijawab. Disunatkan tidak menjawab salam. Nanti khawatir ada yang salah paham. Adzannya ada salamnya, oke, ada salamnya. Terus disunatkan juga untuk tarkul masyi fihi. Tarkul masyi fihi. Jadi pas adzan dikumandangkan, kita lagi jalan. Itu disunatkan untuk tidak lanjut jalan, berhenti dulu. Ini zaman itu ya. Jadi apalagi aktivitas yang lain. Jadi pas adzan seluruh aktivitas kita hentikan untuk apa? Untuk mendengarkan suara muadzin, mengikuti kalimatnya. Mengikuti apa? Kalimatnya. Ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu bacaan kita ya. Bacaan pengajian kita sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.